Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Nurul Mustafa dari program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirta. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat dashboard sederhana di Power BI. Baik, di sini mari kita buat laporan kosong. Dan di sini itu saya akan menggunakan data dari file CSV, yang mana file itu saya dapatkan dari Kaggle. Lalu kita masukkan dulu datanya. Nah, data yang saya gunakan di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada data penjualan dan juga ada data pemasukan barang. Ini untuk data pemasukan barangnya. Lalu kita masukkan data yang satunya itu data penjualan barangnya. Nah, ini data penjualannya. Sebelum kita membuat dashboardnya, kita di sini bisa pastikan untuk mengecek apakah ada anomali atau error atau nilai nol dari data yang kita punya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu di edit query-nya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ya kan ada tulisan ada kesalahan, ada kosong. Ini kita bisa cek apakah ada yang terisi sebagai kesalahan atau yang kosong, dan kosong itu nanti bisa kita isi jumlahnya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, untuk sejauh ini tuh datanya masih benar kan. Dan juga untuk dari nama-nama datanya ini juga masih dalam satu jenis. Dan kalau ini kita juga bisa merubahnya atau transform datanya. Jika ya kita tuh bisa mengubah data yang tadinya angka, kita bisa menjadikan menjadi teks. Nah, seperti ini. Lalu juga ini kita jadiin seperti teks saja. Nah, sini kita cek ulang lagi nih, apakah ada data yang berbeda atau data yang tidak sesuai. Nah, di sini sebenarnya sudah satu jenis semua ya. Berasnya ini semuanya pada menggunakan teksnya itu tidak ada yang berbeda ya. Semua sudah pada uppercase dan juga tidak ada nilai kosong di dalam data ini. Dan kalau misalnya ada nilai kosong, kita itu bisa mengubahnya. Misal kayak ini, ada ganti kesalahan. Nah, itu kita bisa memasukkan nilainya di sini. Atau kita juga bisa melakukan transformasi. Nih, ada bulatkan, nilai faktorial, algoritma basis, pangkat, dan lain-lainnya. Ada transformasi teks juga. Nah, ini kita juga bisa ganti nilai. Nah, semisal nilainya itu nol, kita bisa nih. Ini nanti kita kosongkan, terus kita masukkan angkanya. Atau misal di sini kita tulis sebagai nol atau semacamnya. Jika terdapat suatu nilai yang kosong. Seperti itu. Nah, oke. Karena tidak ada, berarti kita bisa langsung membuat dashboardnya. Dari query-nya ini kita tutup dulu. Nah, oke. Jadi hasil dari query tadi sudah disimpan. Nah, ini kan di datanya itu kita punya dua kolom, yang mana ini tuh kolomnya sama-sama bernama-nama barang. Nah, sehingga kita bisa membuat relasi di antaranya. Nah, kebetulan di sini sudah ada relasinya. Saya contohkan kembali ya cara membuat relasinya itu seperti apa. Nah, ini
kita kan ada dua kolom yang sama ya untuk nama barangnya. Nah, nama barang ini bisa langsung kita masukkan aja ke sini. Agar nanti ini tuh sama-sama bisa terhubung saat di pembuatan dashboard nanti. Nah, ini kan udah terhubung ya, sudah terhubung relasinya. Di sini kita langsung bisa aja membuat dashboardnya. Di sini saya akan membuat dashboard sederhana yang mana nanti itu bisa memberikan data tentang seberapa banyak sih barang yang sudah terjual dan seberapa banyak yang barang yang telah masuk dan ada berapa stok barang yang masih tersisa yang belum terjual. Oke, pertama di sini saya akan membuat chart yang berisikan barang yang masuk ke dalam toko kita. Ini dia. Lalu kita buat lagi nih bagian yang barang yang terjual di toko kita. Nah, barang. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya, saya pengen nentuin dulu nih, bikin new measure dulu ya. New measure. Nah, new measure ini itu kita nanti akan menjumlahkan total semua barang yang ada di pemasukan dan juga ada di penjualan. Nah, kita masukin sini dulu. Nih, pemasukan barang. Ini total barang masuk. Oke, oke, measure sudah terbuat. Lalu kita buat new measure lagi di sini. Yang ini itu untuk total barang terjual. Barang terjual. Ya, seperti ini. Eh, sorry, sorry. Harusnya penjualan barang. Bentar. Ada satu nilai yang kelebihan di sini. Ada. Oke. Oke, berarti barangnya kita sudah membuat dua dari measure. Lalu kita tambahkan lagi permodelan. Dan kita hapus dulu. Kita nggak butuh ini. Oke. Lalu kita buat lagi new measure yang dimana di sini itu kita akan mengecek dari stok, yaitu kita bisa bikin seperti ini. Total sisa stok. Nah, selanjutnya di sini kita yang namanya sisa stok itu berarti kita harus mengetahui kan, berarti kita harus menghitung dengan cara mengurangi dari total barang yang masuk dan juga barang yang sudah terjual. Dan sini berarti kita tulis total barang masuk. Nah, lalu di sini dikurang dengan
total barang yang terjual. Nah, ini udah selesai. Nah, karena ini sudah ada, kita sudah mempunyai dua variabel ini, berarti kita sudah bisa nih membuat pada kita gunakan grafik donat saja ya. Kita bisa menggunakan grafik donat atau yang diagram lingkaran bebas, tapi kita di sini pakai gunakan yang grafik donat aja. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nih yang tadi total barang yang masuk, sisa stok, dan juga barang yang terjual. Nah, ini kita udah dapat nih ininya. Cuman kan di sini masih belum interaktif ya. Kita masih belum tahu nih. Ini stok dari apa aja sih? Ini dari barang apa aja sih? Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan slicer atau pemisah atau pengiris nih. Nah, ini langsung kita masukin yang nama barang. Nah, dari sini baru nih kita bisa untuk mengetahui nanti data ini berdasarkan barang-barang apa aja. Tapi sebelumnya ini kita ganti dulu ya namanya. Nah, di sini kita ganti dulu judulnya atau barang masuk. Eh, total barang masuk. Diagram barang yang masuk. Nah, lalu ini juga kita ganti. Ini itu kan eh diagram barang yang ter yang terjual. Sini coba kita ganti juga nama barang. Yang ini kita ganti juga namanya diagram barang masuk jualan barang dan sisa stok barang. Ntar ini kita panjang dulu ya. Nah, ini kita panjang dulu. Ini enggak apa gini. Ntar. Deh, nggak usah. Oke, nah jadi di sini kita tuh bisa mengetahuinya ya. Misal dari beras, kita pengen tahu. Nah, nah dari sini kita bisa ngambil insight nih. Di sini itu udah ada sekitar 50% atau ini anggap aja udah 100% lah yang terjual. Sedangkan ini tuh baru sekitar 49,75 yang persen yang terjual. Nah, berarti ini kita tuh masih punya stok sekitar 0,25%. Nah, ini kan barang di sisa menipis kan. Nah, berarti kita nih bisa nih untuk stok ulang barangnya. Lalu untuk kita juga bisa ngecek nih contoh yang daging. Nah, yang daging ini stoknya ada di kisaran 2,62%, yang mana itu sekitar ada 1.000, dan untuk yang lainnya ini untuk barang terjual itu ada 47%, dan ininya tuh ada 17.000 ya. Oke, lalu ada gula. Nah, gula ini stoknya masih banyak nih. Ini kita bisa lihat aja nih jumlahnya. Kita itu barang yang masuk ada sekitar 32.000. 2.000. Lalu yang terjual tuh baru sekitar 200.000 dan masih punya sisa stok sebesar 99.000, yang tandanya kita bisa aja untuk nggak ngestok gula ini dulu.
Lalu ada Migor. Nah, di sini itu ada sekitar 24.000 yang terjual dari sebelumnya stoknya itu ada 26.000. Jadi di sini tuh hanya tinggal tersisa 2.000. Jadi masih ada stoknya. Lalu untuk tepung, ini stoknya juga tinggal sisa dikit ya, sekitar 2% dari yang tadinya itu kita tuh punyanya itu ada di sekitar 9.000 dan laku di 8.000. Berarti ini stoknya itu masih ada sekitar 100-an lah. Oke, jadi itu insight yang dapat kita dapatkan. Jadi kalau untuk berasnya ini stok sudah menipis, kita bisa untuk restock lagi atau melakukan pemasukan. Dan untuk daging ini kita masih punya 1.000 dan gula juga kita masih punya angka yang sangat banyak ya, yaitu ada di 99.000. Berarti kita bisa aja untuk nggak stok gula. Tapi untuk beras, migor, dan tepung, kita ini bisa untuk melakukan stok ulang. Itulah insight yang kita dapatkan dari eh, dashboard sederhana ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada tutorial singkat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.